Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Romiza Almas Esa dengan NIM 90400120072 dari kelas B Akuntansi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan beberapa rangkuman materi untuk tugas UTS perpajakan. Yang pertama yaitu tentang sistem perpajakan di Indonesia dan konsep perpajakan menurut Islam. Dalam sistem perpajakan di Indonesia, yang pertama yaitu ada ketentuan umum perpajakan di Indonesia, yaitu karakteristik pokok dari pajak yang diterapkan di Indonesia adalah pemungutannya harus berdasarkan undang-undang yang tertulis. Hal ini tercantum pada UUD 1945 pasal 23 yang berbunyi, pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Adapun tata cara pemungutan pajak di Indonesia, yang pertama yaitu pajak penghasilan atau PPh. PPh yaitu jenis pajak ini dikenakan pada setiap jenis penghasilan yang didapat dari setiap wajib pajak yang diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Tarif pajak sesuai dengan pasal 17 UU Nomor 36 Tahun 2008 menyebutkan untuk wajib pajak orang pribadi terdapat dan ada juga untuk badan dikenakan tarif pajak. Untuk badan dikenakan tarif pajak sebesar 28% dari penghasilan kena pajaknya. Yang kedua yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan karena adanya konsumsi yang dikenakan pada konsumen akhir. Jenis pajak ini memberlakukan tarif tetap sebesar 10% atas harga barang atau jasa yang diperjualbelikan. Yang ketiga yaitu pajak bumi dan bangunan atau PBB. Pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang dipungut atau dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. Peraturan tersebut berlaku bagi setiap masyarakat, seluruh warga yang mempunyai kepemilikan atas tanah dan atau bangunan sebagai bukti atas kepemilikannya. Berikutnya yaitu konsep perpajakan menurut Islam. Pajak atau dharibah merupakan salah satu bentuk muamalah dalam bidang ekonomi sebagai alat pemenuhan kebutuhan negara dan masyarakat untuk membiayai berbagai kebutuhan bersama atau kolektif. Dengan tidak adanya nas yang secara eksplisit mengatur mengenai pajak atau yaitu dharibah dalam syariat Islam, berimplikasi pada terjadinya perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha mengenai status dan hukum pemungut pajak atau dharibah. Dalam konsep hukum Islam, pajak adalah kewajiban yang dapat secara temporer diwajibkan oleh ulil amri sebagai dharibah karena kekurangan baitul mal dan dapat dihapus jika keadaan baitul mal sudah terisi kembali. Diwajibkan hanya kepada kaum muslim yang kaya dan harus digunakan untuk kepentingan mereka, yaitu kaum muslim, bukan kepentingan umum, sebagai bentuk jihad kaum muslim untuk mencegah datangnya bahaya yang lebih besar. Jika hal itu tidak dilakukan, terdapat dua pendapat dalam hal ini. Pihak yang berpendapat bahwa pajak dibolehkan dalam Islam setelah kewajiban zakat, pihak lain berpendapat pajak tidak dibolehkan dalam Islam karena dalam Islam kewajiban seorang muslim dalam harta hanya pada zakat. Berikutnya tentang PPh pasal 21 dan 26. PPh pasal 21 adalah pajak yang dibebankan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya. Penghasilan tersebut
diperoleh dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Berbeda dengan PPh pasal 21, PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia dengan pengecualian selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Hal yang menentukan seorang individu atau perusahaan dikategorikan sebagai wajib pajak luar negeri adalah seseorang yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tapi memenuhi syarat, yaitu seseorang yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun atau 12 bulan, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia, yang mana mengoperasikan usahanya melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang berikutnya, yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun atau 12 bulan, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia, yang mana dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak melalui menjalankan usaha melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia. Tarif pajak yang dikenakan atas PPh 21 pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tarif PPh 21 untuk penerima penghasilan bagi yang memiliki NPWP dan penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP. Tarif pajak penghasilan pasal 21 juga ditentukan berdasarkan penghasilan yang diterima oleh setiap wajib pajak setiap tahunnya atau bersifat progresif, yang mana artinya semakin tinggi penghasilan yang diperoleh, maka semakin tinggi pula tarif PPh 21 yang akan dikenakan. Bagi penerima wajib pajak yang tidak punya NPWP, tarif yang dikenakan akan lebih tinggi 20% dari tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP. Sedangkan bagi yang memiliki NPWP, tarif pajak yang dibebankan dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu wajib pajak dan penghasilan sampai dengan 50 juta per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 5%. Sedangkan untuk penghasilan 50 juta sampai dengan 250 juta per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 15%. Dan untuk penghasilan 250 juta sampai 500 juta per tahun dikenakan tarif sebesar 25%. Dan wajib pajak dengan penghasilan di atas 500 juta setiap tahunnya dikenakan tarif pajak sebesar 30%. Sedangkan untuk PPh pasal 26 yang merupakan pajak penghasilan yang dipotong dari badan usaha apapun di Indonesia, yang mana melakukan transaksi pembayaran berupa gaji, bunga, dividen, royalti, dan sejenisnya kepada wajib pajak luar negeri. Untuk menghitung tarif 20% secara final dapat diperoleh dari laba bersih yang didapatkan dari hasil penjualan atau pengalihan saham perusahaan. Pengenaan tarif 20% tersebut dipungut dari penghasilan kena pajak setelah dikurangi dan pajak. Dengan melihat suatu bentuk usaha tetap di Indonesia kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia. Berikutnya yaitu materi tentang PPh pasal 22. PPh pasal 22 adalah pajak yang dikenakan pada bendahara atau badan-badan tertentu baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan, ekspor, impor, dan reimpor. Sekarang dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK 03/2015, pemerintah melebarkan badan-badan yang berhak memungut PPh pasal 22 yaitu menjadi wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. PPh pasal 22 dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap menguntungkan, karena itu PPh pasal 22 dapat dikenakan baik saat penjualan maupun pembelian. Tarif PPh pasal 22 bervariasi tergantung dari objek pajaknya, yaitu berkisar antara 0,25% sampai 1,5%.
Berikutnya tentang PPh pasal 23. PPh pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Pihak yang memotong dan melaporkan PPh pasal 23 kepada kantor pajak merupakan pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau penerima jasa. Tarif dari PPh pasal 23 ditentukan dari nilai dasar pengenaan pajak atau DPP atau jumlah bruto dari penghasilan. Terdapat dua jenis tarif yang dikenakan pada penghasilan, yaitu tarif sebesar 15% dan 2%. Tarif tersebut tergantung pada objek PPh pasal 23. Berikutnya PPh pasal 24. Sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan, pajak penghasilan mengatur tentang perhitungan besaran pajak terutang atas penghasilan yang didapat di luar negeri. Singkatnya, ketika kita mendapatkan penghasilan dari luar negeri, maka ada peraturan pajak dari negara tersebut yang perlu dipatuhi. Pajak yang telah kita bayarkan dapat dikreditkan agar dapat mengurangi besaran pajak terutang yang dimiliki di Indonesia. Adapun yang menjadi subjek pajak dari PPh pasal 24 ini adalah wajib pajak dalam negeri yang memiliki kewajiban perpajakan atas seluruh penghasilan, termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Ada beberapa rincian sumber penghasilan dari luar negeri yang dapat dikreditkan sesuai dengan tercantum dalam UU Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, yaitu penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya, serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan. Yang kedua, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga atau royalti atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada. Yang ketiga, penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak, yaitu adalah negara tempat harta tersebut terletak. Yang berikutnya, penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Yang kelima, penghasilan bentuk usaha tetap. Yang keenam, penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan. Yang ketujuh, keuntungan karena pengalihan harta tetap. Yang kedelapan, keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap. Baiklah, itu sedikit rincian materi yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.